Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi di sini untuk kembali bersekutu dan memuji Tuhan dalam ibadah online hari ini. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman kita renungi lagi kehidupan kita. Pada saat ini kita mau bersyukur kita sudah boleh melewati minggu ini. Di tengah kondisi saat ini, kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa bekerja, dan terlebih lagi kita mau bersyukur untuk keluarga kita, untuk udara segar, dan juga untuk kesehatan kita. Saya mau ajak teman-teman untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ungkapan syukur kita untuk berkat Tuhan yang begitu banyaknya untuk kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman, setiap hari semua orang di dunia ini diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan. Kita setiap harinya diberikan 24 jam yang sama. Kita juga diberikan masing-masingnya ladang dan kesempatan untuk bertumbuh yang berbeda-beda. Tapi di setiap kesempatan itu, di setiap harinya yang Tuhan berikan untuk kita, selalu ada godaan dan tantangan yang berusaha menarik kita dari jalan Tuhan. Godaan-godaan kecil sampai tantangan-tantangan besar yang mengubah hidup kita. Dan tanpa kita sadari, kita seringkali jatuh ke dalamnya. Rasa marah, kecewa, putus asa, dan bahkan menggugat Tuhan. Kita menjadi tidak percaya dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan tuh katanya akan selalu ada untuk kita, dan juga akan selalu memegang tangan kita. Teman-teman, mari kita pejamkan mata kita. Kita lihat kembali diri kita, kehidupan kita, dan bagaimana sikap kita selama ini. Di tengah kondisi saat ini, dan ketika kehidupan kita dipaksa untuk berubah, bagaimana sikap kita? Apakah dengan banyaknya rintangan
yang kita hadapi, kita justru semakin dekat dengan Tuhan, atau justru kita malah marah sama Tuhan? Teman-teman, mari kita berdoa, kita mengaku kesalahan kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sudah begitu baik untuk kami ya Bapa. Engkau mengorbankan anakmu sendiri di kayu salib untuk menebus dosa kami, dengan melewati begitu banyak penderitaan dan kesakitan ya Bapa. Tapi kami anak-anakmu, justru kami seringkali goyah dengan tantangan kecil. Begitu kami merasa sedikit saja terhimpit, kami lupa dengan Engkau. Bapa, ampunilah kami ya Bapa. Tidak ada yang tersembunyi darimu. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui segala tindakan pikiran kami ya Bapa. Ampunilah kami, bersihkan hati kami ya Bapa, supaya kami benar-benar bisa menjadi anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Dan teman-teman, seperti dikatakan dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-5 hingga ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya teman-teman, Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang sangat baik. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita anak-anaknya. Teman-teman, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau puji Dia dengan sepenuh hati kita. Buat segala kebaikan yang udah Tuhan kasih untuk kita. Dan bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, tempat penghiburan kita, dan siapapun boleh datang padanya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan Tuhan, agar kami hidup dengan jernih di dunia ini, bertumbuh seperti benih kerajaan surga. Pimpinlah dengan Roh Kudus-Mu. Dari sejak masa muda ini kami giat merenung dan merasakan firman-Mu dan meletakkannya dalam hidup kami dan memimpin kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan Allah, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar
akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Halo saudara, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga sehat-sehat, gembira selalu, tetap kreatif, yang gak ada matinya untuk gembira dan bersukacita. Pada minggu ini kita bicara tentang lalang di tengah gandum. Saya awal dengan sebuah sharing dari seorang remaja yang bercerita tentang seorang temannya Kristen di sekolahnya yang kata-katanya kasar, iseng, dan tindakan lain yang menyebalkan. Iseng, kasar kata-katanya dan menyebalkan ini bukan hanya untuk kelompok Kristen di sekolah itu, tetapi juga untuk kelompok agama lainnya atau orang-orang siswa lain yang ada di sekolahan itu gitu. Yang menjadi keresahannya adalah saudara, kelompok Kristen ini yang termasuk teman yang suka berkata kasar, disebut saja namanya Jack yang nakal itu, yang suka berkata kasar, iseng dan menyebalkan itu, ya seringkali yang menjadi pergumulan teman-teman ini adalah mereka malu, ya mereka takut kalau orang-orang Kristen di sekolah itu dianggap orang-orang Kristen yang menyebalkan karena tingkah si Jack ini. Lalu teman-teman orang remaja yang bercerita kepada saya ini menceritakan persoalan kepada guru agamanya. Mereka pusing ya tentang si Jack ini. Begini kira-kira kata-katanya, "Bu, si Jack tuh bikin malu kita loh. Kalau ngomong tuh kasar, nyebelin, iseng orangnya, sama siapa aja. Kan kita orang Kristen sedikit. Itu kalau begitu kan bikin malu kita. Terus nanti bikin jelek kita. Orang Kristen disangkanya orang Kristen tuh seperti itu. Pokoknya nyebelin lah Bu. Nanti orang-orang bisa melihat atau terkesan orang-orang Kristen itu menyebalkan seperti si Jack itu. Gimana ya Bu caranya bikin si Jack itu, ya temennya itu, ya untuk berubah? Ada nggak caranya Bu? Atau dinasihatin dong Bu gitu ya, supaya kita bisa mengubah dia tuh gimana caranya?" Nah saudara-saudara, apa yang dikatakan guru agama Kristen ini? Anak remaja ini bercerita kepada saya, kata gurunya begini, kalian tuh nggak perlu untuk jengkel, untuk marah sama si Jack dan malu karena dia. Kalian nggak perlu fokus pada bagaimana merubah si Jack gitu, tetapi fokuslah kepada bagaimana kamu merubah sikapmu kepada si Jack. Gimana itu merubah sikapmu kepada si Jack? Jadi anak-anak ini diajak bukan merubah si Jack, tetapi merubah sikap anak-anak itu terhadap si Jack yang suka iseng, si Jack yang suka menyebalkan itu, kata-katanya kasar. Gimana caranya? Ya kalau si Jack kata-katanya kasar, kalau si Jack itu nanti menyebalkan tindakannya, kalau si Jack itu tindakannya ya iseng, kalian tahan diri, sabar, ya, kalian tahan diri, jangan malu, ya kalian tahan diri, jangan marah, kalian tahan diri, jangan jengkel, berlaku biasa saja, berlaku sewajarnya saja kepada si Jack, begitu, ya tidak perlu yang lain-lain. Lalu mereka coba, saudara-saudara, jadi teman-teman Kristennya ini dengan remaja yang cerita saya, mereka mencoba melakukan yang disarankan gurunya, tidak fokus pada mau merubah si Jack, tetapi merubah dirinya. Kalau Jack macam-macam, bikin jengkel dan iseng dan seterusnya menyebalkan, mereka menahan diri, tidak marah, mereka menahan diri, tidak perlu malu, mereka menahan diri untuk tidak ikut jadi sebel gitu ya. Nah, saudara, dan itu kelihatan sedikit ya, mereka merubah sikapnya. Saat Jack diminta untuk berdoa, ya tadinya nggak mau, kemudian dirayu-rayu, temennya biasanya jengkel langsung mengalihkan pada orang lain atau bahkan tidak pernah menunjuk Jack sebelumnya karena menyebalkan. Akhirnya Jack berdoa, walaupun doanya agak ya nyeleneh gitu ya, agak enak gitu. Lalu ketika Jack sedikit bikin kerusuhan di persekutuan, ya teman-temannya hanya tersenyum dan kemudian Jack tidak terlalu bertingkah yang lain-lainnya. Dan saat mereka naik kelas 9, saudara terkasih, guru dan teman-temannya yang Kristen, termasuk
pemuda atau remaja yang menceritakan ini kepada saya, merayakan ulang tahun Jack tanpa Jack tahu gitu. Dibawa kue dan happy birthday buat Jack. Apa yang terjadi, saudara? Jack kaget, Jack merasa terharu, dan dia menangis, dan dia memeluk gurunya. Terima kasih sama gurunya. Dia memeluk teman-temannya, berterima kasih sama teman-temannya. Dan apa yang membuat Jack terharu? Karena guru dan teman-temannya ingat hari ulang tahun si Jack. Padahal orang tuanya hari ini belum mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jack pada waktu teman remaja itu cerita. Dan apa yang terjadi, saudara, saat Jack mengalami suasana haru itu? Dari situ sikap Jack, kata-katanya, isengnya, hal-hal yang menyebalkan itu mulai berhenti perlahan-lahan. Jack jadi orang yang menyenangkan, Jack jadi orang yang bersahabat, Jack jadi orang yang punya sopan santun dan naungin temannya itu. Jadi berbela rasa pada teman-temannya. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa poin dari sharing remaja tadi? Poinnya adalah jangan fokus terhadap hal buruk dari orang lain dan jangan terjebak pada kejengkelan atau kemarahan karena keburukan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhan kita. Tetap melakukan sesuatu yang baik. Dengan kata lain, jangan menghakimi dan berpikir untuk merubah orang lain. Tetapi rubahlah diri kita sendiri. Tetapi lakukanlah hal baik dalam diri kita sendiri. Jangan memikirkan persoalan orang lain, masalah, karena yang kita temukan hanya masalah saja nanti. Jadi kalau orang menjengkelkan kepada kita, orang bersikap menyebalkan kepada kita, jangan kita tanggapi menyebalkannya itu. Kita tetap fokus menjadi orang yang baik. Inilah yang mau disampaikan Injil minggu ini tentang lalang di tengah gandum. Kita perhatikan coba Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, yaitu Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, pemuda remaja, saya dan semua orang Kristen, murid-murid Yesus. Dan lalang adalah si jahat, dan yang menebarkan lalang, benih lalang adalah iblis, si jahat itu. Nah, kita diumpamakan benih yang baik. Saudara dan saya adalah benih yang baik, gandum. Dalam kehidupan kita, lalang yaitu pengaruh jahat yang berusaha membuat pertumbuhan gandum itu terganggu, bahkan rusak setiap kali datang pada kita. Ada saja masalah, ada sesuatu yang menyebalkan diri kita, entah dari orang lain, entah dari orang yang terdekat dengan kita, entah situasi yang tidak membuat kita nyaman, ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa terpengaruh. Apa yang terjadi lagi? Kita bisa ikut dalam kemarahan, apalagi kita bisa terjebak dalam keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang buruk, yang serupa dengan yang bersama dengan yang mengganggu kita, situasi atau orang yang mengganggu kita. Lalu bagaimana supaya gandum itu tumbuh baik? Para hamba-hamba itu berkata kepada Anak Manusia, kami cabut saja lalang-lalang itu. Ya. Lalu Anak Manusia itu, Yesus berkata, jangan sekarang, nanti gandum tercabut juga. Biar saat panen saja dicabut bareng-bareng. Dan lalang dicabut dulu, lalu dibakar, lalu gandum itu dipanen. Apa maksud dari perumpamaan itu? Perumpamaan itu bermaksud jangan ribet sama lalang yang tumbuh, jangan marah sama lalang yang mengganggu, jangan terjebak pada kejahatan si jahat, jangan menghakimi orang yang berlaku buruk, tetapi fokus pada pertumbuhan kerajaan sorga dalam diri kita. Jadi seperti Jack yang menyebalkan itu, bikin malu teman-teman Kristen lainnya,
terhadap teman-teman yang beragama lainnya. Dan guru agama itu menasihati, gak perlu malu sama Jack, jangan terjebak dalam rasa sebel sama Jack, tetapi fokus pada perubahan diri. Tetap bersikaplah baik kepada Jack yang menyebalkan, yang iseng, yang kata-katanya kasar itu. Pendek kata, saudara, jangan jadi orang yang menyebalkan karena orang yang menyebalkan. Jangan jadi jahat karena orang yang jahat sama kita. Fokus kita adalah bagaimana kita sebagai benih kerajaan sorga, benih yang baik itu, pemuda remaja yang benih kerajaan sorga itu tetap bertumbuh dengan baik. Apa pertumbuhan dengan baik itu? Yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik berdasarkan cinta kasih Kristus atau nilai-nilai kerajaan Allah itu. Di masa pandemi ini, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Kristus, banyak orang sampai sekarang ketakutan dan gelisah berkepanjangan, yang nggak tahu apa yang dilakukan dan bingung. Tetapi ada pemuda GKI-TJ juga malah bisa menemukan berkat. Tidak terjebak pada kegelisahan. Caranya dengan apa? Ya, ternyata dia bisa mengembangkan bakat masaknya dan menjual makanannya, dan sempat WA sama saya di masa pandemi ini, katanya membawa berkah, bukan gelisah katanya. Karena dia bisa menjual makanannya secara online dan laku lagi katanya. Dan dia senang. Jadi tidak fokus pada pandemi. Ya, kita pakai masker oke gitu ya. Kita pakai face shield oke gitu ya. Kita selalu jaga jangan tangan menyentuh muka oke gitu. Kita cuci tangan oke gitu. Tetapi ide kreatif kita jangan ditutup. Tetapi ide kreatif kita jangan dicuci. Biarkan berkembang, jangan ketakutan yang mencengkram gitu. Dan kita nggak usah ribet sama ketakutan itu. Yang penting kita tetap jaga segala sesuatunya sesuai dengan anjuran. Tetapi kreatiflah dan bagaimana kita menemukan hal baik di tengah situasi pandemi ini. Hal yang inspiratif di tengah situasi yang pandemi ini. Hal yang bisa berguna baik bagi orang lain. Itulah pertumbuhan kita. Fokus pada pertumbuhan kita. Fokus pada benih yang baik, yaitu diri kita. Bukan lalang, biarkan lalang tumbuh, biarkan suara-suara itu masuk dalam telinga kita, tapi jangan terlalu diribetin gitu, terlalu diurus gitu, semuanya itu isi going aja, terus temukan yang baik dan bertumbuhlah. Dan kalau ada teman sepelayan malas-malasan melakukan tanggung jawabnya, jangan kita ikut malas-malasan juga gitu. Ya kita berkata dia juga begitu, ngapain kita rajin-rajin gitu, jangan. Kita fokus pada pertumbuhan benih, yaitu diri kita. Ya, tetap semangat. Dan nggak perlu juga kita nasihatin orang yang malas-malasan, teman sepelayanan kita sampai mulut kita berbusa-busa, nggak perlu juga gitu loh. Ya, itu kadang-kadang percuma gitu, karena memang dia memang waktunya lagi malas gitu. Lalu fokusnya apa? Bukan kita nggak sayang sama dia, fokusnya adalah tetap buat diri kita semangat, tetap buat diri kita tunjukin sama dia kita bisa melakukan hal yang baik di tengah-tengah situasi. Banyak orang yang tidak, atau teman pelayan yang tidak melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kita nggak perlu jengkel sama teman-teman pelayanan itu. Ya, kita nggak perlu marah gitu, dan nggak perlu berbusa-busa menasihati. Cukup 1-2 kata mengingatkan, ditambah dengan semangat pelayanan kita yang bergelora. Itu fokus pada pertumbuhan kerajaan Allah ini. Cukup tunjukkan itu. Syukur-syukur, memberi semangat mula kepada yang teman malas-malasan itu. Kalau tidak, tetap lakukan hal yang baik. Sebab kita ini bukan lalang atau tanaman pengganggu. Kita ini adalah benih baik, benih kerajaan sorga. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah bertumbuh sebagai benih. Jangan terpengaruh oleh bisikan, suara, atau perlakuan jahat lalang yang ada menghimpit kita. Bisa saja itu. Fokus untuk bertumbuh. Sebab kita benih kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat untuk bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang remaja terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, doronglah kami, pakailah kami, dan berilah kami kekuatan untuk bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan benih yang baik, sesuatu yang Kau kehendaki dalam diri kami, pemuda remaja GKI Taman Cibunut dan pemuda remaja Kristen dimanapun mereka berada. Biarlah kami pakai waktu anugerah Tuhan ini untuk berkembang, mewujudkan kehidupan, perkataan dan tingkah laku yang baik. Kami tidak perlu menjadi jahat karena orang menjahati kami. Kami tidak perlu juga menjadi orang yang menjengkelkan saat orang lain juga membuat kami jengkel. Kami tidak perlu menjadi orang yang gelisah karena orang lain yang gelisah. Kami tidak perlu menjadi orang yang takut karena orang lain takut. Biarlah kami bertumbuh, menyatakan kehidupan yang berkenan, menunjukkan kehidupan yang saling memperhatikan, saling menolong mereka yang berkeluh, dan membiarkan lampu kami bercahaya bagi banyak orang. Karena kami benih, tolonglah kami. Biarlah kami bertumbuh di tengah segala kekuatan-kekuatan jahat di sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kepada pemerintah dan juga pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat pencerahan dalam pikirannya untuk menjaga kesatuan di tengah situasi pandemi ini. Begitu juga dunia. Biarlah satu hari yang cerah yang kami nantikan, biar kami sambut dengan kebersamaan yang lebih solid, dengan kesatuan yang lebih nyata dalam kehidupan seharian. Kami juga memohon kepada Tuhan, para dokter, tenaga medis, dan peneliti-peneliti, biarlah Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk menemukan vaksin yang pas untuk pengobatan virus corona 19 ini. Pimpinlah kami semua untuk melakukan apa yang biasa kami lakukan, bekerja, dan bahkan banyak teman-teman remaja, pemuda juga yang sudah mulai aktivitas sekolahnya secara online. Biarlah Tuhan bimbing semuanya dengan baik. Berkati saudara kami yang sakit, yang bergumul, begitu juga orang tua mereka. Kami mohon kepadamu, semua ini kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, kini saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Ayat persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejanamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk persembahan, teman-teman dapat mentransfernya melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ada di layar. Mari kita bawa persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk berkat-Mu yang begitu melimpah untuk kehidupan kami, untuk segala berkat yang tidak henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Bapa,
Kini kami mau menyampaikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, supaya persembahan ini benar-benar boleh dipakai untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Bapa, di tengah kondisi saat ini. Bapa, terlebih dari persembahan ini, kami juga mau menyerahkan diri kami kepadamu. Basuhlah kami ya Bapa, berkatilah kami, bimbing kami dan kuatkan kami ya Bapa, supaya kami bisa benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang dapat memancarkan kasih-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, minggu ini kita kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya rintangan dan tantangan. Akan ada begitu banyak hal di dunia ini yang terjadi dan banyak dari itu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi yang jelas, satu hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Ketika tantangan itu muncul, kita yang memutuskan bagaimana kita akan bereaksi. Apakah kita mau jatuh, atau kita mau terus maju dan bangkit. Dan sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang punya rencana yang indah untuk kita dan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada untuk kita seberat apapun tantangannya. Dan juga kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Teman-teman, mari kita pulang dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Dia akan selalu ada dan memimpin kita asalkan kita mau dipimpin oleh-Nya. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa
Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.